Di sebuah desa kecil yang sunyi, aku berdiri di depan gubuk tua milik nenek Surtini, tahu bahwa perintah untuk merobohkannya sudah di tangan atasanku. Namun sesuatu dalam hati menolak membiarkan sejarah dan rumah itu hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding reot itu? Dan seberapa jauh aku rela melangkah untuk melindunginya? Namaku Andi. Aku seorang polisi, baru saja dipindahkan dari kota ke sebuah desa kecil bernama Tirta Langit. Sebuah nama yang terdengar puitis, bahkan mistis. Tapi bagi sebagian orang di kantor, itu hanya berarti satu hal, penugasan jauh dari keramaian dan kenyamanan. Tempat yang sunyi, tidak strategis, dan katanya membosankan. Bagiku, ini bukan soal tempat, ini soal kesempatan. Setelah sekian lama hanya jadi bayangan dalam kantor, kerja administratif, jaga pos, kadang ikut patroli malam yang tak jelas arah, aku akhirnya diberi peran yang lebih konkret. Penegakan hukum atas bangunan-bangunan liar yang katanya menghambat proyek pembangunan infrastruktur baru. Sebuah tugas nyata, sebuah tanda kepercayaan. Aku tak tahu bahwa kepercayaan itu akan menjadi beban. Mobil dinas berhenti di depan kantor kepala desa. Matahari belum terlalu tinggi, tapi udara desa ini tajam, dingin, dan sejuk. Tidak seperti panas, menyengat Jakarta yang selalu membuat kulit lengket oleh keringat. Di sini, waktu terasa melambat. Aku menghela napas dalam-dalam, menyambut bau tanah basah dan angin pegunungan yang menusuk lubang hidungku. Selamat datang, Pak Andi. Ucap seorang pria setengah baya dengan senyum ramah, menghampiriku. Aku mengulurkan tangan. Terima kasih. Maaf, Bapak siapa? Darmo, Sekretaris Kepala Desa. Untuk sementara, saya yang bantu koordinasi di lapangan. Kepala desa sedang di Semarang, ada urusan dinas. Aku mengangguk pelan. Darmo menepuk-nepuk bahuku. Tugasnya tidak mudah, tapi penting. Kita mau bangun jalan utama. Desa ini akan maju. Tapi beberapa warga masih tinggal di tanah milik negara. Mereka harus dipindahkan. Aku menelan ludah. Kata-katanya lugas, tanpa ragu. Maksud Bapak digusur? Kalau mau kasar, ya bisa dibilang begitu. Tapi semua sudah lewat prosedur. Mereka diberi surat peringatan, bahkan sosialisasi sejak berbulan-bulan lalu. Sekarang tinggal eksekusi. Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku sudah melayang ke peta dan dokumen yang aku pelajari sebelum berangkat. Salah satu titik merah di peta itu, titik yang harus segera dihapus, adalah sebuah gubuk tua di ujung barat desa. Di pinggir hutan, nyaris tak terlihat dari jalan utama. Menurut laporan, dihuni oleh satu orang saja. Perempuan lanjut usia, tidak punya keluarga, tidak mau pindah. Sialnya, nama pertama yang harus kutangani adalah dia. Kami berjalan menuju pos, polisi kecil yang akan menjadi kantorku sementara di sini. Di sepanjang jalan, aku melihat wajah-wajah yang memandangku dari kejauhan. Ada yang penasaran, ada yang acuh, dan ada pula yang memandang penuh curiga. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu apa yang kubawa. Tapi aku hanya manusia. Aku hanya menjalankan perintah. Pak Darmo, kataku saat kami tiba di depan pos. Tentang gubuk yang di pinggir hutan itu, apa benar tidak ada dokumen kepemilikannya? Ia tertawa kecil. Sudah dicek. Tak ada surat tanah, tak ada izin bangunan. Itu tanah negara. Digunakan untuk proyek jalan dan saluran air. Gubuknya reot, nyaris roboh sendiri. Tapi si nenek itu keras kepala. Namanya Surtini. Hidup sendirian sejak entah kapan. Tidak pernah mau pindah, bahkan ketika ditawari uang ganti rugi kecil. Surtini? Aku mengulang namanya perlahan. Ya, orang sini manggilnya Mbok Tini. Legenda hidup katanya. Tapi ya, hukum tetap hukum. Aku tidak menjawab. Hukum memang harus ditegakkan. Tapi apa yang harus kulakukan jika hukum yang ditegakkan berarti mencabut satu-satunya tempat berlindung seseorang? Hari itu kuhabiskan di kantor, memeriksa berkas, membuat catatan, dan bersiap menjalankan surat tugas yang akan aktif dalam 2 hari. Tapi malamnya, aku tak bisa tidur.
kepalaku penuh bayangan tentang gubuk tua yang disebut-sebut. Bayangan tentang wanita tua yang tinggal sendirian di tengah hutan. Aku ingin melihat sendiri, tanpa seragam, tanpa perintah, hanya ingin tahu mengapa ia tetap bertahan di tempat yang akan diambil darinya. Maka keesokan harinya, sebelum matahari naik tinggi, aku menyusuri jalan setapak menuju titik barat desa. Aku tidak memakai seragam, hanya jaket biasa dan sepatu yang mulai berdebu. Beberapa warga melihatku melintas, tapi tidak menyapa. Gubuk itu berdiri di antara pohon-pohon besar. Dindingnya kayu lapuk, atapnya dari seng berkarat. Tapi ada asap, tipis mengepul dari cerobong kecil di sisi kanan. Tanda kehidupan. Aku melangkah pelan, tanpa suara. Hanya debur jantungku yang semakin keras. "Halo?" sapaku. Suara agak ragu. Pintu gubuk terbuka perlahan. Sosok wanita tua dengan kain lusuh dan rambut digelung longgar berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, meski wajahnya penuh keriput. "Kau bukan orang sini," katanya. Datar, suaranya parau, tapi tidak gemetar. Aku menelan ludah. "Saya, Andi, baru dipindahkan ke desa ini." "Polisi," katanya tanpa perlu kutegaskan. "Aku tahu dari cara kau berdiri." Aku nyaris tertawa, tapi tak bisa. "Saya hanya ingin kenalan, melihat desa ini lebih dekat." Ia memandangi wajahku sejenak lalu mempersilakan masuk tanpa kata. Di dalam, suasananya hangat. Tua, berdebu, tapi ada aroma kayu bakar dan teh hangat. Ada rak-rak tua berisi buku, foto hitam putih, dan ukiran-ukiran kecil yang tampak dikerjakan tangan sendiri. Kami duduk berhadapan. Ia menuangkan teh. "Orang kota tak suka teh pahit," katanya. "Tak masalah," jawabku. Ia mengangguk. "Jadi, besok kau akan datang lagi, tapi dengan palu dan surat." Aku terdiam. "Aku tak butuh belas kasihan," lanjutnya. "Aku hanya ingin kau tahu, rumah ini bukan sekadar papan. Ini kenangan, ini warisan, ini bukti bahwa aku masih ada." Aku menggenggam cangkir lebih erat. Uapnya menghangatkan tanganku, tapi kata-katanya menyesakkan dada. Aku datang sebagai polisi, tapi saat itu aku merasa seperti penyusup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai penegak hukum, aku berharap surat tugas itu tak pernah ada. Malam itu, aku duduk di dalam pos polisi kecil, hanya ditemani suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Meja kerjaku penuh berkas, namun tak satu pun menarik minatku. Mataku tak lagi tertarik membaca surat tugas, peta desa, atau sketsa pembangunan jalan. Yang terus berputar di kepalaku hanya satu hal. Tatapan mata nenek Surtini, tatapan itu bukan marah, bukan pula takut. Hanya sepasang mata tua yang memandangku dengan ketenangan dan kebenaran. Dan itu lebih menyakitkan daripada amarah. Aku kembali ke gubuk itu keesokan harinya, bukan sebagai petugas, bukan pula dengan seragam. Hanya seorang manusia yang ingin mengerti. Mungkin aku hanya mencari pembenaran. Atau hanya butuh sesuatu untuk membuat hatiku sedikit lebih tenang. Langkahku menyusuri jalan tanah yang membelah ladang jagung, lalu berbelok ke arah deretan pohon jati. Jalan setapak itu seperti membawa ke dunia lain, dunia yang terlupakan oleh waktu. Angin di antara pepohonan menyapa pelan, seakan mengingatkanku bahwa tempat ini bukan untuk disinggahi. Sembarangan, gubuk nenek Surtini berdiri diam, seperti semalam. Seperti tak pernah berubah. Tapi kali ini, aku tak mengetuk pintu. Aku hanya berdiri di kejauhan, menunggu suara pintu kayu itu membuka. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, daun pintu tua itu berderit, lalu muncullah sosok. Beliau mengenakan kain batik yang sama, dan selendang kusam yang melingkar di pundak. "Masih belum jadi membawa palu dan surat hari ini?" tanyanya. Aku mengangguk kecil, lalu menatap tanah. "Belum, Nek." Ia tak menjawab, hanya berjalan kembali ke dalam, tapi tak menutup pintu. Dan entah kenapa,
Langkahku seperti punya kehendaknya sendiri untuk mengikuti. Hari itu, aku mendengarkan cerita. Cerita yang tak tertulis di arsip kantor. Cerita yang tak akan pernah tercatat dalam laporan pemerintah. Aku lahir di tanah ini, ucap Nenek Surtini lirih sambil menyeduh teh di dapur kecilnya. Ayahku, namanya Reksa Praja. Dia membabat hutan ini puluhan tahun lalu. Bukan untuk menguasai, tapi untuk membuka jalan, membuka rumah, membuka desa. Aku menyimak dengan saksama, tak ingin satu pun kata lepas dari telingaku. Dulu, desa ini belum bernama. Hanya kumpulan rumah panggung di tepi hutan. Ayahku dan beberapa lelaki lain mulai menanam padi, membuat irigasi, membangun sekolah dari bambu. Kami menyebut tempat ini Tirta Langit, karena air hujan pertama yang mereka tampung dari langit dipakai menyiram sawah pertama. Mataku mulai terasa panas. Aku menunduk, menyembunyikan reaksi. Waktu perang datang, banyak rumah dibakar penjajah. Tapi rumah ini bertahan. Karena ayah menggali tanah di bawahnya dan menyimpan semua dokumen penting, surat-surat, dan foto-foto. Katanya, sejarah harus diselamatkan. Tapi siapa sangka? Yang menghancurkan bukan musuh dari luar, tapi anak bangsa sendiri. Aku menahan napas. Tidak berani menjawab. Sekarang, kalian bilang ini tanah negara. Tanah milik pembangunan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang pernah menggali, bertanam, berdoa, atau menangis di atas tanah ini. Kalian datang dengan peta dan aturan. Tapi tidak dengan kenangan. Diam membentang panjang antara kami. Hanya suara sendok kecil yang mengaduk teh. Nenek, ucapku pelan. Apa nenek masih menyimpan dokumen yang dimaksud? Ia menggeleng. Tak semudah itu, nak. Ayah menyimpannya di bawah papan lantai, di dalam kotak besi tua. Tapi aku tak pernah berani membuka lagi. Sejak beliau wafat, aku hanya menjaga, menunggu, sampai ada yang benar-benar ingin tahu, bukan hanya mengambil. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk menenangkan luka puluhan tahun. Hari itu aku tidak pulang ke kantor. Aku duduk di beranda gubuk, menatap langit sore yang mulai menguning. Burung-burung kecil beterbangan rendah, dan angin membawa bau rerumputan yang basah oleh embun. Nenek Surtini duduk di sebelahku, tanpa banyak bicara. Orang-orang bilang aku gila karena memilih tinggal di sini, katanya tiba-tiba. Padahal yang gila itu, mereka yang lupa dari mana mereka berasal. Aku hanya bisa diam. Malam itu aku kembali ke pos dengan langkah berat. Di meja kerjaku, surat perintah eksekusi sudah ditandatangani. Di atasnya tertulis tanggal yang sudah ditentukan, 3 hari lagi. Aku menatap surat itu lama. Sangat lama. Dan saat aku akhirnya mengangkat kepala, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan jabatan atau aturan hukum. Hatiku menolak. Tapi perintah tetap harus dilaksanakan. Aku terjebak di antara dua dunia, dunia hukum dan dunia manusia. Dan aku tahu, waktu yang tersisa semakin sempit. Hari ketiga setelah kunjunganku ke gubuk Nenek Surtini, suasana kantor polisi Tirta Langit berubah. Udara pagi yang biasanya hening kini dipenuhi suara sepatu berat, suara pintu, dibuka keras-keras, dan derap langkah yang memantul di lorong sempit pos jaga. Kepala sektor dari Polres Wilayah datang pagi-pagi sekali. Pak Suwandi, pria berumur 50 lebih, wajahnya keras seperti batu, dan matanya tajam seperti ingin mengupas isi pikiran siapapun yang ada di hadapannya. Siapkan eksekusi besok pagi, ucapnya dingin, tanpa basa-basi. Aku berdiri tegak. Di depannya, memberi hormat. Siap, Pak. Surat sudah sah. Lahan itu milik negara. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengangguk, tapi mulutku bergerak tanpa sadar. Pak, saya sudah cek lapangan. Ada kemungkinan. Ada dokumen lama yang belum ditelusuri. Sejarah tempat itu juga. Suwandi menatapku tajam. Tangannya menghentikan kalimatku. Andi, kau ditugaskan untuk menertibkan,
bukan untuk menggali sejarah. Jangan terpengaruh dengan cerita-cerita rakyat. Ini bukan kisah pewayangan. Aku menelan ludah, tapi tetap berdiri tegak. Saya hanya merasa kita bisa periksa dulu lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang. Ia tertawa. Sebentar, tapi tajam. Kalau setiap polisi mempertanyakan tugasnya, tak akan ada hukum yang ditegakkan. Kalau semua ikut perasaan, negara ini akan hancur. Paham? Aku mengangguk, walau berat. Besok pagi, aku ingin gubuk itu sudah rata sebelum matahari lewat atas kepala. Siap, Pak. Dan hanya itu. Ia pergi meninggalkan ruangan seperti badai, cepat, berisik, dan meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Aku duduk kembali di meja, menatap berkas-berkas yang sama. Foto udara lokasi, surat tugas, peta wilayah pembangunan jalan, dan daftar bangunan yang dianggap liar. Di antaranya, nomor urut 3 tertulis Surtini, rumah tidak bersurat, zona pinggir barat, gubuk kayu. Aku menatap kata gubuk itu lama, seolah-olah tulisan itu mengejekku. Bagi mereka itu cuma bangunan kecil dari kayu. Tapi bagiku, setelah 2 kali duduk di dalamnya, mendengar kisah masa lalu dari bibir yang gemetar, namun penuh keyakinan, itu adalah rumah. Itu adalah sejarah. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu, besok pagi aku yang akan menandatangani pelaksanaan eksekusinya. Sore menjelang malam, aku memberanikan diri kembali ke gubuk itu. Kali ini dengan niat yang lebih jujur. Nenek Surtini sedang duduk di teras, menyulam sesuatu dengan jarum yang tampaknya sudah digunakan sejak lama. Ia tidak terkejut melihatku. Seolah-olah sudah tahu aku akan datang. Kau datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Tanyanya tenang. Aku mendesah pelan. Tidak, Nek. Aku datang untuk minta maaf. Ia tidak berhenti menyulam. Besok, pagi, gubuk ini akan dirobohkan. Masih tidak ada reaksi. Aku tidak bisa menolak perintah. Aku hanya menjalankan tugas. Kali ini ia menatapku. Sorot matanya tidak marah, tapi juga tidak sedih. Hanya hampa, kosong. Seperti orang yang sudah lelah menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Kau tahu, Andi, katanya perlahan. Ayahku dulu percaya bahwa kebenaran bisa terlindungi oleh hukum. Tapi sekarang, hukum hanya melindungi suara yang lebih keras dan uang yang lebih banyak. Aku menunduk. Tak mampu menjawab. Kalau memang harus terjadi, biarlah terjadi. Aku sudah tua. Tapi, sebelum itu aku ingin kau lihat sesuatu. Ia berdiri perlahan lalu masuk ke dalam. Aku mengikutinya. Di dalam ruang tengah, ia membuka lantai papan tua yang tampaknya sudah jarang disentuh. Di bawahnya, tanah terlihat sedikit cakung. Ia mengais dengan tangan tuanya yang keriput, lalu menarik keluar sebuah kotak besi berwarna hitam, usang, berdebu, dan penuh karat. Ini, katanya sambil meletakkannya di depanku, adalah apa yang ayahku tinggalkan, dan aku belum pernah membukanya sejak beliau meninggal. Tangan gemetar kami membuka kunci tua di sisi kotak. Suara logam berderit saat penutupnya terangkat. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas kuno, foto-foto lama yang mulai pudar warnanya, dan satu gulungan surat bersampul coklat dengan segel lilin yang sudah retak. Aku mengangkat satu dokumen, membaca pelan. Akta pemilikan tanah, atas nama Reksa Praja, ditetapkan oleh Kepala Wilayah Kolonial Hindia. Aku menahan napas. Nenek, suaraku gemetar. Dokumen ini berarti tanah ini milik ayahku. Disahkan sebelum desa ini terbentuk, sebelum negara ini merdeka. Tapi tak satu pun dari kalian yang mencarinya. Aku membalik dokumen lain. Foto hitam putih bergambar 4 orang pria. Salah satunya mengenakan peci tinggi berdiri di samping papan bertuliskan Tirta Langit, tahun berdiri 1945. Di pojok bawah foto tertulis pendiri desa Tirta Langit, dan salah satu dari mereka adalah Reksa Praja tubuhku.
terasa ringan lalu berat, seperti dilempar ke dua arah yang berlawanan. Seluruh dokumen ini, jika valid, bisa membalikkan semua keputusan. Namun, aku hanya punya waktu 1 malam. Aku pulang ke kantor malam itu dengan perasaan campur aduk. Kututup semua jendela, matikan lampu ruang depan, dan duduk di meja dengan kotak besi yang kini jadi pusat duniamu. Kucatat setiap detail dokumen. Kuketik ulang salinannya. Kupotret fotonya. Dan kucari celah hukum, celah kebenaran. Apapun yang bisa kugunakan untuk menghentikan eksekusi besok. Namun yang paling menyakitkan adalah kesadaran ini. Jika aku membuka ini ke publik, aku akan dianggap melawan perintah. Jika aku diam, aku menghancurkan hidup seseorang. Aku menatap surat tugas di mejaku. Tanganku mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak tahu harus memilih siapa. Aku tidak tidur malam itu. Lampu ruang kerjaku menyala sampai fajar menyelinap dari balik tirai kayu pos. Kotak besi yang semalam kubawa dari gubuk nenek Surtini duduk diam di meja, seolah menatapku balik, menuntut keputusan, atau mungkin memohon keadilan. Jari-jariku bergerak cepat membuka dokumen satu persatu. Kertas-kertas tua itu begitu rapuh, bahkan udara lembab dari dinding pos terasa cukup kuat untuk merusaknya. Namun setiap lembar punya cerita. Surat pemilikan tanah atas nama Reksa Praja, foto-foto pembangunan awal desa, denah tangan lokasi awal ladang, dan rumah penduduk pertama. Semuanya seperti bagian dari puzzle sejarah yang tak pernah diceritakan dalam rapat pemerintah desa. Aku mengunci pintu kantor pagi itu. Tak ingin siapapun masuk. Tak ingin siapapun tahu apa yang sedang kulakukan. Bahkan aku tak berani menyentuh telepon, hanya satu tujuan. Memastikan apakah semua ini sah. Dan jika ya, bagaimana menyelamatkan nenek Surtini. Kepalaku nyaris meledak mencari celah hukum. Aku bukan pengacara, tapi sebagai petugas, aku tahu prosedur. Dan satu hal yang paling penting, jika akta tanah itu memiliki kekuatan hukum dari zaman kolonial dan tidak pernah dicabut secara sah, maka statusnya belum gugur. Apalagi kalau bisa dibuktikan, garis keturunan langsung antara Reksa Praja dan Surtini, dan itulah celahnya. Aku mengambil formulir permintaan verifikasi tanah lama, formulir yang biasanya hanya digunakan oleh staf dinas pertanahan. Kupalsukan. Alasan: ditemukan dokumen tambahan dalam arsip lama yang perlu diverifikasi. Kutandatangani dengan inisial samar, dan kusematkan salinan hasil pindai akta di dalamnya. Aku tahu, jika atasan mengetahui ini, aku bisa dituduh menyalahgunakan wewenang, tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukannya, maka besok pagi semua akan lenyap. Gubuk itu, sejarah itu, dan nenek Surtini. Sore harinya, aku memutuskan pergi diam-diam ke kota kabupaten. Ada satu orang yang bisa kupercayai, Pak Sugeng, pensiunan pegawai agraria yang kini membuka layanan konsultasi hukum kecil di rumahnya. Dulu, beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan tak mudah disuap. Kami pernah bekerja sama dalam penyuluhan lahan produktif, sebelum aku dipindahkan ke Tirta Langit. Beliau menyambutku dengan senyum lelah, namun tetap hangat. Tumben datang, Nde, sapanya sambil menyuguhkan teh. Kabar buruk? Aku tak menjawab. Hanya membuka tas dan meletakkan dokumen di hadapannya. Saat ia mulai membaca, wajahnya berubah. Dari santai menjadi serius, lalu berkerut dalam. Ini, gumamnya. Ini dokumen yang sangat tua, asli. Cap lilinnya khas Hindia Belanda. Kalau belum dicabut secara resmi dan tak ada alih waris di pengadilan, maka bisa jadi pemiliknya masih sah. Kamu bilang keturunan langsungnya masih hidup? Aku mengangguk. Nenek Surtini. Dia tinggal di gubuk di pinggir hutan desa Tirta Langit. Tapi gubuk itu akan dihancurkan besok karena dianggap ilegal. Pak Sugeng meletakkan kacamatanya. Nde, ini lebih dari sekadar rumah tua. Ini bukti sejarah desa. Kalau benar Reksa Praja adalah salah satu pendiri,
maka seluruh klaim pembangunan yang menyingkirkan keturunannya bisa digugat. Aku menarik napas dalam. Aku butuh bukti yang bisa menghentikan eksekusi. Paling tidak, menundanya. Apa dokumen ini cukup kuat? Ia mengangguk. Kalau digunakan dengan benar. Tapi kamu harus cepat. Kalau sudah dihancurkan, lebih sulit menggugat karena bukti fisik hilang. Siapkan surat permohonan perlindungan hukum dan ajukan ke pengadilan lokal. Sekalipun hanya sementara bisa jadi alasan penundaan. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan coba semua cara. Saat keluar dari rumah Pak Sugeng, hujan mulai turun. Rintik kecil yang pelan tapi dingin. Aku menatap langit gelap. Semua terasa berat. Tapi juga benar. Untuk pertama kalinya, sejak aku ditugaskan di desa ini, aku merasa apa yang kulakukan bukan sekadar prosedur. Ini tentang manusia. Malam itu aku kembali ke gubuk Nenek Surtini. Langkahku basah, bajuku lembab oleh hujan, tapi aku tetap berdiri di ambang pintu. Dan kali ini, beliau sudah menungguku. Kau datang membawa harapan atau berita buruk? Tanyanya tenang. Aku tersenyum lemah. Mungkin keduanya. Aku masuk dan duduk di lantai kayu yang dingin. Di depannya aku taruh dokumen yang telah aku periksa. Nenek, tanah ini benar-benar milik keluarga nenek. Dokumen ini sah, tapi kita butuh waktu. Aku sudah minta seorang kenalan bantu verifikasi keabsahan dokumen. Tapi, besok pagi tetap akan datang alat berat. Ia menatapku tanpa berkedip. Jadi, tak ada yang bisa mencegah mereka? Aku menggigit bibir. Kecuali, kalau kita bisa menunjukkan bukti langsung sebelum mereka mulai. Kalau begitu, katanya lirih, kau harus di sini esok pagi. Aku menatapnya heran. Ia berdiri, pelan, lalu mengambil sebuah bingkai kayu tua dari dinding. Foto lama, wajah seorang pria gagah memakai jas putih dan peci. Ia serahkan kepadaku. Inilah ayahku. Laki-laki yang membangun desa ini dengan tangannya sendiri. Bawalah. Tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya mereka gusur. Aku menggenggam bingkai itu erat. Saya janji, Nek, saya akan lakukan semua yang saya bisa. Dan malam itu, aku tak pulang. Aku duduk di lantai gubuk, di dekat tungku yang masih hangat. Di luar, suara hutan merayap dalam gelap. Di dalam, hanya cahaya lampu minyak yang menggigil di atas meja. Aku tak bisa tidur. Karena besok adalah hari penentuan. Hari ketika aku harus memilih untuk setia pada perintah atau pada kebenaran. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Kabut masih menggantung rendah di pinggiran hutan, menutupi pandangan ke arah jalan tanah yang mengarah ke gubuk Nenek Surtini. Udara dingin menempel di kulit seperti lapisan tipis es. Tapi bukan cuaca yang membuat jantungku berdegup kencang. Bukan pula rasa kantuk karena semalaman tak tidur, melainkan suara mesin berat yang datang dari kejauhan. Suara yang membuat tubuhku kaku di tempat. Aku berdiri di halaman kecil depan gubuk bersama Nenek Surtini. Beliau tenang, lebih tenang dariku. Ia berdiri sambil memeluk syal wol kusut di bahunya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi, dan telah menerima semuanya. Sementara aku bahkan belum yakin dengan apa yang harus kulakukan. Dari balik, kabut, terlihat rombongan datang. 1 unit alat berat jenis ekskavator, 2 mobil dinas, dan 1 truk kecil berisi petugas berseragam. Di antara mereka, kulihat Pak Suwandi turun lebih dulu dari mobil. Seragamnya rapi, topinya tegak, dan tatapannya langsung mengunci ke arahku. "Andi," serunya lantang. "Kau sudah siap?" Aku mengangguk pelan, menahan napas. Waktu kita tidak banyak. Gubuk ini harus selesai sebelum siang. Aku melangkah maju. "Pak, tunggu sebentar. Saya punya sesuatu yang penting." Ia menatapku datar. "Apalagi? Kau sudah diberi tugas. Jangan bikin drama pagi-pagi." Tapi aku tak peduli dengan nada suaranya. Aku mengeluarkan map dari tasku, lalu menunjukkan dokumen-dokumen hasil salinan semalam.
Kuambil juga foto pendiri, desa yang diberi nenek. Ini, Pak. Bukti bahwa gubuk ini berdiri di atas tanah yang secara sah dimiliki oleh ayah dari nenek Surtini. Namanya Reksa Praja. Dia salah satu pendiri desa ini. Akta tanahnya belum pernah dicabut. Dan beliau satu-satunya, ahli waris yang masih hidup. Pak Suwandi menyipitkan mata. Ia mengambil dokumen dariku dan membolak-baliknya sekilas. Kertas tua begini tidak bisa menghentikan keputusan negara, katanya dingin. Pak, saya juga sudah kirim permohonan verifikasi ke Dinas Pertanahan. Mungkin masih diproses. Tapi setidaknya, kita bisa tunda pelaksanaan ini sampai bukti itu dikonfirmasi. Kalau kita tetap jalankan dan ternyata benar tanah ini milik beliau, kita bisa dikenai tuntutan balik. Aku tahu aku sudah melewati batas. Suara petugas lain mulai berbisik. Beberapa dari mereka saling menatap. Tak nyaman. Pak Suwandi mendekatiku. Matanya menusuk. Kau mempertanyakan perintah? Kau tahu risiko apa yang kau ambil? Aku menegakkan tubuhku, walau lututku sedikit goyah. Saya hanya minta waktu, Pak. 3 hari saja, sampai dinas memberikan konfirmasi resmi. Kita bisa cegah kesalahan yang lebih besar. Ia menghela napas tajam, lalu berbalik menghadap ke alat berat. Lanjutkan. Suaranya, seperti palu godam menghantam kepalaku. Operator ekskavator menaikkan tuas. Mesin menderu, dan lengan besi itu mulai bergerak mendekat ke arah gubuk. Nenek, mundur, seru salah satu petugas. Aku bergerak spontan. Berdiri tepat di depan gubuk, membentangkan tangan lebar-lebar. Siapapun yang berani hancurkan tempat, ini harus lewat saya dulu. Semua hening. Operator menghentikan mesinnya, bingung. Turunkan tanganmu, Andi. Bentak Pak Suwandi. Tidak, Pak. Saya tidak akan mundur sampai kita punya jawaban pasti. Kalau memang tanah ini milik negara, saya sendiri yang akan robohkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan jadi pelaku penggusuran sejarah orang lain. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena marah, karena hancur, karena tak tahu apakah ini keputusan benar atau hanya bentuk lain dari kegilaan. Pak Suwandi tampak ragu. Sorot matanya berubah. Ia menyuruh seseorang mengambil ponsel dan menghubungi Dinas Pertanahan. Aku berdiri tak bergerak, sementara Nenek Surtini tetap diam di belakangku. Seperti akar pohon yang terlalu dalam untuk dicabut. 15 menit yang terasa seperti seumur hidup berlalu. Akhirnya, petugas datang menghampiri Pak Suwandi sambil menyodorkan ponsel. Pak, ini dari Dinas Agraria. Ia mengangguk dan bicara sebentar. Wajahnya berubah perlahan. Dari keras menjadi terguncang. Tidak sepenuhnya percaya, tapi jelas ada sesuatu dalam nada suaranya yang menurun drastis. Ia menutup telepon itu, lalu menatapku. Mereka butuh waktu verifikasi tambahan. Suratnya baru bisa keluar 3 hari lagi. Sementara itu, mereka minta penundaan pelaksanaan. Dadaku terasa sesak. Tapi bukan karena sakit, karena lega. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Ia berjalan mendekat. Kalau ternyata kau salah, Andi, karirmu selesai. Aku membalas tatapannya. Kalau saya tidak lakukan ini, Pak, saya tak pantas mengenakan seragam ini. Ia menatapku lama. Lalu berbalik, memberi isyarat pada rombongan untuk mundur. Suara mesin pelan-pelan mereda. Asap knalpot mulai menghilang. Jalanan desa kembali tenang. Gubuk itu masih berdiri. Rapuh, tapi tetap berdiri. Aku berbalik. Nenek Surtini tersenyum kecil. Mata tuanya berbinar. Tapi ada kesedihan juga di sana. Kau telah menyelamatkannya hari ini, Andi. Aku menatap gubuk itu, lalu menatap langit. Belum, Nek. Kita baru menang. Waktu. Tapi pertarungan barunya baru akan dimulai. Dan saat itu aku sadar, yang kulawan bukan hanya perintah, tapi sistem yang tak mau melihat ke belakang. Sistem yang lupa bahwa sejarah tak bisa digusur semudah tanah. 3 hari. Itu waktu yang diberikan oleh Dinas Pertanahan sebelum hasil verifikasi keluar. 3 hari yang seharusnya memberiku ketenangan. Tapi nyatanya, hari-hari itu justru menjadi masa terberat yang pernah kulewati. Sejak penundaan penggusuran,
Desas-desus tentangku mulai menyebar seperti asap dari bara api yang belum padam. Di pos polisi tempatku bertugas, suasana berubah. Beberapa rekan menghindar, beberapa menatap curiga, dan sisanya hanya diam, menunggu. Entah menunggu aku jatuh, atau menunggu kebenaran berpihak padaku. Aku tak menyalahkan mereka. Aku pun bingung. Karena di dalam hati aku tahu, ini bukan hanya soal dokumen atau legalitas. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kebohongan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan aku harus menemukan kebenarannya. Hari pertama setelah penundaan, aku kembali menemui Pak Sugeng. Ia sedang membersihkan rak bukunya ketika aku datang. Ketika aku tunjukkan kembali foto-foto tua dari kotak Nenek Surtini, ia menatap lama pada salah satu foto, yang menampilkan beberapa pria berpakaian kolonial dan seorang pria pribumi yang berdiri paling depan. Aku tahu wajah ini, gumamnya sambil menunjuk pria pribumi itu. Reksa Praja? Tanyaku cepat. Ia mengangguk. Ya, tapi lebih dari itu. Dia pernah muncul dalam dokumen peta wilayah administratif awal Tirta Langit. Tapi waktu itu, namanya diganti. Tidak tercatat sebagai pemilik, melainkan penyewa lahan adat. Aku menyipitkan mata. Dihapus? Lebih tepatnya, dialihkan. Pemerintah masa itu membuat aturan penguasaan lahan untuk pembangunan desa baru, dan nama-nama lokal perlahan diganti dengan pihak ketiga, entah dengan kompensasi atau tekanan. Tapi, kalau benar ini keturunan langsung dan akta itu masih utuh, maka semua bisa berbalik, lanjutku. Ia mengangguk. Dan itu bukan hal yang disukai oleh mereka yang menikmati alur sekarang. Sore harinya, aku kembali ke gubuk Nenek Surtini. Di sana, aku membawa salinan digital peta wilayah awal desa, yang baru saja kudapat dari arsip kabupaten. Peta yang memperlihatkan batas tanah yang sama persis dengan letak gubuk beliau sekarang. Lihat ini, Nek, kataku, menaruh lembaran hasil cetak di atas meja kayu lapuk. Nenek memperhatikan dengan saksama. Jari-jarinya yang keriput menyentuh bagian tengah peta, lalu bergeser ke kanan. Di sini ladang ayahku dulu. Dan yang ini, makam keluarga, bisiknya lirih. Aku terdiam sejenak. Makam? Ulangku pelan. Ia mengangguk. Ya, sudah tertutup. Semak sejak lama. Tak banyak yang tahu. Tapi ada penanda batu di bawah pohon besar di sisi timur ladang. Kalau batu itu masih ada, itu bisa menjadi bukti kuat bahwa kami tak pernah meninggalkan tanah ini. Keringat dingin menetes di pelipisku. Nenek, aku harus ke sana. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya naik, aku menyusuri sisi timur hutan seperti yang Nenek Surtini katakan. Tanahnya lembab, penuh dedaunan, dan akar tua yang mengakar kuat. Dan di bawah sebuah pohon besar, aku menemukannya. Sebuah batu, tua, setinggi lutut, tertutup lumut dan hampir tak terbaca. Tapi saat kusikat perlahan dengan tangan dan kain basah, muncul ukiran kasar, huruf Jawa kuno, dan tahun yang tertera. 1853. Aku tercekat. Makam keluarga. Penanda tak terbantahkan bahwa keluarga Reksa Praja memang pernah hidup, tumbuh, dan meninggal di tanah ini. Tak mungkin disebut sebagai pendatang. Aku memotretnya, mengambil koordinat GPS, dan mencatatnya semua ke dalam laporan. Tapi aku belum tahu bahwa langkahku pagi itu akan membuka pintu ke dalam jurang yang lebih dalam. Malamnya, saat kembali ke pos, aku menemukan meja kerjaku telah dirusak. Laci terbuka, kertas-kertas berantakan, laptop dinas hilang, dan yang paling membuatku lemas, salinan dokumen akta tanah. Tidak ada. Panikku seketika melonjak. Aku berlari keluar, mencari siapapun yang tahu siapa yang masuk ke ruanganku. Tadi ada Pak Suwandi yang datang, Mas, kata petugas jaga. Bilangnya mau ambil berkas evaluasi pembangunan. Dadaku langsung sesak. Aku mencoba menelepon Pak Suwandi, tapi tak diangkat. Kukirim pesan, tak dibalas. Aku tahu, ini bukan lagi soal kecurigaan.
Ini sudah perang. Perang melawan mereka yang tak ingin. Kebenaran muncul ke permukaan. Tengah malam aku kembali ke gubuk Nenek Surtini. Kali ini dengan napas terburu, wajah penuh emosi, dan tekad yang mulai mengeras. Nenek, kita harus bersiap. Dokumen kita diambil. Beliau menatapku tenang. Aku sudah menduga. Tapi, kita masih punya salinan digital. Kita masih bisa. Bukan itu yang penting, Andi, katanya pelan. Kau harus tahu satu hal. Dulu, ayahku sempat membuat surat wasiat. Isinya bukan hanya soal tanah, tapi tentang perjanjian antara para pendiri desa dan pemerintah kolonial. Surat itu disimpan di bawah lantai ini. Aku terpaku. Apa? Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke pojok gubuk. Ia mengangkat sebuah papan lantai yang lapuk. Di dalamnya, kotak kayu kecil, berdebu dan terikat kain lusuh. Kau harus baca ini sebelum mereka datang kembali. Tanganku gemetar saat menerima kotak itu. Ini lebih dari sekadar dokumen warisan. Ini bisa mengubah semuanya. Babak baru telah dimulai, dan aku tak lagi hanya mempertaruhkan pangkat. Aku sedang menggali masa lalu yang terkubur. Dan ketika kebenaran itu muncul ke permukaan, aku sadar. Bukan hanya aku yang akan terpukul, tapi seluruh sistem yang dibangun di atas kebohongan. Aku duduk bersila di lantai gubuk yang dingin. Kotak kayu tua itu kini terbuka di hadapanku. Aroma kayu lapuk bercampur debu sejarah menusuk hidung, namun tak sedikit pun mengalihkan perhatianku dari isi kotak yang kini menatapku kembali. Tumpukan kertas kuno dilapisi kain putih yang telah menguning. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kain itu. Di dalamnya, ada surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam pekat. Tulisan halus dengan ejaan lama. Terkadang aku harus mengeja ulang kata demi kata agar tak salah tafsir. Surat itu ditulis oleh Reksa Praja sendiri, ayah dari Nenek Surtini. Tahun tertulis di atas surat itu adalah 1892, 5 tahun sebelum ia wafat. Judul di bagian atasnya mencengangkan, Perjanjian Lahan Leluhur dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Aku membacanya pelan, berulang-ulang, mencoba memahami isi dokumen itu dengan kepala dingin meski dadaku sesak oleh gejolak rasa. Isi surat itu mengungkapkan bahwa tanah yang kini disebut Desa Tirta Langit awalnya adalah tanah warisan keluarga Reksa Praja. Mereka menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada pemerintah kolonial dengan syarat yang sangat jelas. Sepertiga tanah tetap menjadi milik keluarga dan tidak boleh dialihfungsikan tanpa izin tertulis dari keturunan langsung. Artinya, gubuk Nenek Surtini yang berdiri di tanah warisan itu adalah sah miliknya. Dan lebih dari itu, setiap perubahan batas desa yang dilakukan tanpa melibatkan keluarga Reksa Praja adalah bentuk pelanggaran hukum dan moral. Aku tak sanggup berkata-kata. Surat itu bukan hanya pembelaan. Itu adalah senjata. Kebenaran yang selama ini dikubur ditutup rapat oleh waktu dan orang-orang yang punya kuasa untuk menghapusnya. Dan aku tahu, jika surat ini sampai ke tangan yang salah, maka sejarah ini akan kembali lenyap. Kali ini untuk selamanya. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang teman lama dari Universitas Hukum. Namanya Rio, kini bekerja di LSM yang fokus pada penyelamatan hak tanah adat. Kami bertemu diam-diam di warung kopi kecil di kota kabupaten, beberapa jam dari Tirta Langit. Saat kutunjukkan salinan surat itu, mata Rio melebar. Andi, ini bukan dokumen biasa. Ini adalah bukti hukum yang sangat kuat. Apalagi jika surat ini bisa dibuktikan keasliannya. Kau bisa menggugat seluruh proses pengambilalihan tanah di desamu. Aku mengangguk. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka sudah mulai mengintimidasi. Bahkan dokumen-dokumenku di kantor hilang. Rio menghela napas. Kau sadar ini bisa membahayakanmu? Orang-orang yang selama ini hidup dari sistem rusak itu, mereka tak akan tinggal diam. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku tidak lagi punya pilihan untuk mundur. Ia menepuk pundakku, lalu berkata, kirimkan aku salinan semua dokumen yang kau punya. Aku akan bantu validasi legalitasnya dan siapkan surat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Saat kembali ke Tirtalangit malam itu, aku merasa diikuti. Motor, yang membuntutiku sejak keluar dari kota kabupaten tak pernah terlalu dekat, tapi cukup konsisten untuk membuatku gelisah. Aku sengaja berbelok ke arah jalan pertanian yang tak lagi dipakai. Motor itu tetap mengikuti. Akhirnya aku berhenti di tengah kebun singkong yang sunyi. Mesin motorku kupadamkan. Detik berikutnya, motor di belakangku berhenti juga. 2 orang bertubuh kekar turun. Wajah mereka tertutup masker hitam. Salah satunya bersuara, datar dan mengancam. "Pak polisi, ada dokumen yang hilang dari kantor. Kami dengar, mungkin Bapak yang menyimpannya?" Aku diam. Kami sarankan untuk menyerahkannya. Demi keselamatan Bapak dan nenek tua itu. Mataku menyala. Kalau kalian sentuh nenek itu, salah satu dari mereka tertawa kecil, kasar. "Tenang Pak, kami belum sekejam itu. Tapi waktu kami tidak banyak. Warga sudah resah. Jangan membuat masalah ini jadi besar." "Masalah ini memang besar," kataku tegas. "Dan kalau kalian pikir bisa menyelesaikannya dengan intimidasi, kalian salah orang." Mereka mendekat. Aku mengangkat ponselku cepat, menekan tombol rekam. Mau kukirim langsung ke Polda? Atau mau bicara baik-baik di kantor hukum? Keduanya saling pandang. Salah satu mencibir, lalu kembali ke motornya. "Ini bukan akhir, Pak Polisi, tapi ingat baik-baik, tak semua kebenaran layak untuk dibongkar." Dan mereka pergi. Tapi kata-kata mereka menggantung lama di kepalaku. Tak semua kebenaran layak dibongkar? Apa maksudnya? Sesampainya di gubuk Nenek Surtini, aku langsung mengunci semua pintu dan menyembunyikan kotak surat wasiat di tempat yang lebih aman. Aku menanamnya di bawah pohon pisang di belakang gubuk. Dibungkus plastik tahan, air. Salinannya kusimpan di USB dan kumasukkan ke dalam kalung kecil di leherku. Nenek Surtini memerhatikanku diam-diam dari beranda. "Orang-orang itu sudah mulai menunjukkan wajah aslinya ya?" katanya lirih. Aku mengangguk. Mereka tidak akan berhenti. Mungkin ini sudah lebih dari sekadar pembangunan jalan, Nek. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Beliau menghela napas dalam. "Dulu, ayahku pernah berkata, tanah bisa diambil, rumah bisa dibakar, tapi warisan sejati adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan. Mungkin ini saatnya." Aku menatap langit malam. Gelap. Tanpa bintang. Seolah seluruh alam pun sedang menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. Dan aku sadar, semua ini sudah lebih dari sekadar tugas. Ini adalah perang kecil di ujung dunia, yang bisa mengubah cara kita memandang apa arti rumah, tanah, dan kehormatan. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Seolah alam tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Tapi aku siap. Karena aku tidak lagi berjalan sendiri. Pagi itu, suara kokok ayam tak terdengar. Angin pun seolah ragu untuk menyapa. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi mampu membuat bulu kuduk berdiri. Aku bangun lebih awal, memeriksa gubuk Nenek Surtini, memastikan semua dalam keadaan aman. Di luar, hanya suara jangkrik yang terdengar, diiringi bayangan dedaunan yang bergoyang pelan. Tapi entah kenapa, hatiku gelisah. Hari itu adalah hari pengumuman resmi dari Dinas Pertanahan Kabupaten mengenai status tanah Nenek Surtini. Aku menunggu di pos, tak seperti biasanya, sendirian. Beberapa rekan tak masuk, ada yang sengaja menghindar, dan sebagian besar sudah memihak pada garis komando. Komando yang menolak menoleh ke belakang dan hanya melihat pembangunan sebagai satu-satunya arah. Jam 9 pagi, surat itu datang. Kepala dinas sendiri yang menyerahkannya padaku. Ia datang bersama 2 staf dan seorang petugas dari Bapeda. Semua tampak kaku, seperti tahu bahwa mereka sedang membawa keputusan yang bisa menyulut bara. Aku membuka surat itu perlahan, dan isinya membuat nafasku tercekat. Berdasarkan verifikasi arsip dan dokumen yang ditemukan tidak lengkap serta tidak tercatat di buku induk legal desa, maka diputuskan bahwa tanah atas nama Surtini dinyatakan sebagai milik negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur desa. Tanganku mengencang.
Surat itu bergetar. Dokumen tidak lengkap. Aku sudah menyerahkan semua salinan, laporan GPS, foto, peta, bahkan surat wasiat yang telah diterjemahkan dan dinilai oleh ahli hukum. Semua. Aku menatap kepala dinas. Ini bohong. Data yang saya serahkan lengkap. Di mana semua salinan yang saya kirim 3 hari lalu? Ia menatapku dengan dingin. Kami tidak menerima dokumen resmi apapun, Pak Andi. Mungkin hilang dalam perjalanan. Aku berdiri. Atau sengaja dihilangkan. Salah satu stafnya buru-buru berkata, Pak Andi, tolong jaga sikap. Ini keputusan resmi. Kalau tidak setuju, silakan ajukan banding. Dan dalam waktu itu, gubuk Nenek Surtini akan digusur, bukan? Mereka tak menjawab. Dalam diam, aku tahu. Mereka sudah memilih pihak. Dan aku tinggal sendirian. Aku kembali ke gubuk Nenek Surtini. Wajahku basah oleh keringat dan amarah. Tapi saat melihat nenek duduk di kursi rotan tuanya, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa, hatiku seperti diremas. Nenek, mereka menolak semua bukti kita. Mereka bilang surat warisan itu tidak sah. Bahwa peta dan makam keluarga tidak diakui. Semuanya dianggap tidak valid karena, katanya, tidak tercatat dalam sistem resmi. Nenek mengangguk pelan. Sudah kuduga. Aku berlutut di sampingnya. Tapi kita masih punya salinan digital. Kita bisa lapor ke Polda, ke pengadilan, ke media. Ia mengelus rambutku dengan lembut. Andi, kadang bukan hukum yang kalah, tapi orang-orang di dalamnya yang memilih untuk menutup mata. Aku menatap matanya. Tak ada ketakutan. Tak ada kemarahan. Hanya kedalaman luka yang sudah terlalu lama dipendam. Kalau mereka datang besok, aku akan tetap di sini. Biar mereka robohkan gubuk ini bersamaku di dalamnya. Aku tercekat. Jangan bilang begitu, Nek. Jangan. Tapi beliau hanya tersenyum. Dan aku tahu besok akan jadi hari yang tak terlupakan. Malam itu, aku duduk di luar gubuk, menjaga. Di pinggangku, pistol dinas tetap tergantung. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih seorang penegak hukum. Tapi malam ini, hukum seolah menjadi bayangan yang menggantung tanpa bentuk. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara motor. 3, mungkin 4. Suara knalpot mereka diredam, tapi cukup jelas. Aku berdiri, bersiap. Tapi mereka hanya melintas pelan, menatap gubuk ini dari kejauhan. Tak ada yang turun, hanya mata-mata penuh ancaman yang menyala dalam gelap. Mereka ingin menunjukkan bahwa aku diawasi, bahwa perlawanan ini akan dibayar mahal, dan aku makin yakin kebenaran telah menyentuh luka yang tak ingin dibuka. Pagi berikutnya, truk kuning pemerintah desa datang. Di belakangnya, alat berat dengan lengan besi mengkilat sudah siap. Ada aparat dari kabupaten, perwakilan dinas, bahkan wartawan lokal yang sengaja diundang. Semua ingin melihat momen pembangunan dimulai. Warga berkumpul. Beberapa berdiri diam. Sebagian berbisik. Tapi tak satu pun bersuara menolak. Mereka hanya menunggu gubuk kecil itu runtuh. Aku berdiri di depan pintu gubuk. Petugas menghampiri. Pak Andi, mohon minggir. Kami hanya menjalankan tugas. Aku tak bergerak. Saya juga menjalankan tugas, kataku. Menjaga warga dari ketidakadilan. Dari belakang Pak Suwandi muncul. Ia tersenyum datar. Andi, jangan bodoh. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih berkuasa. Jangan korbankan karirmu demi seorang nenek tua. Aku menatap matanya. Kau tahu dia pemilik sah tanah ini. Tapi kau yang mengambil dokumen itu dari mejaku. Kau yang mencuri bukti. Ia mendekat, berbisik di telingaku. Dan kau tak akan bisa membuktikannya. Tak ada jejak, tak ada saksi. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada polisi rendahan sepertimu? Aku menggertakkan gigi. Tapi sebelum aku bisa berkata lagi, suara mesin alat berat meraung, lengan besi mulai bergerak. Nenek Surtini berdiri di depan pintu, menggenggam tanganku. Wajahnya tenang, namun matanya berkaca-kaca. Biarkan mereka, Andi. Tapi ingat, tanah ini akan bicara. Cepat atau lambat.
Aku melangkah maju, tepat di antara alat berat dan gubuk, tangan terangkat. "Berhenti!" teriakku. Mesin itu berhenti sejenak. Operatornya ragu. Ia menoleh pada atasannya. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan rekaman suara semalam, suara 2. Pria bertopeng yang mengancamku. Di depan semua orang, rekaman itu menggema. Kami sarankan untuk menyerahkannya, demi keselamatan Bapak dan nenek tua itu. Wartawan mendekat. Mikrofon diarahkan. Kamera mulai merekam. Aku menatap Pak Suwandi. "Kalau kalian ingin menghancurkan gubuk ini, silakan. Tapi hari ini, semua orang akan tahu bahwa kalian bukan membangun desa, tapi merampas sejarah." Pak Suwandi pucat. Petugas dari kabupaten berbisik cemas, wartawan mengambil foto cepat, dan di saat itu, aku tahu ini awal dari pertarungan panjang, tapi juga titik balik, karena jejak dalam tanah tak bisa dihapus oleh mesin. Dan gubuk kecil ini bukan sekadar rumah, ia adalah saksi dari kebenaran yang ditolak, tapi tak akan pernah bisa dibungkam. Hari-hari setelah aksi di gubuk Nenek Surtini terasa seperti melewati lorong gelap tanpa ujung. Meski keberanianku membongkar ancaman dan memperlihatkan rekaman intimidasi ke publik, perlawanan bukan lantas berhenti. Justru, badai baru mulai menggulung. Wartawan lokal dan media sosial ramai memberitakan kisah itu, memancing perhatian berbagai pihak. Namun, berita itu juga memantik ketegangan baru di Desa Tirtalangit. Pagi itu, aku tiba lebih awal di pos jaga. Udara segar terasa getir di hidung, seolah menyimpan perasaan tak nyaman. Beberapa petugas yang biasanya ramah kini memandangku dengan dingin. Isu soal masalah besar yang kubawa membuat banyak yang mulai menjaga jarak. Aku duduk di mejaku, membuka kembali dokumen-dokumen yang kubawa. Digital copy surat wasiat Reksa Praja masih kupelajari. Ada bagian dalam surat itu yang selama ini terlewatkan olehku, detail kecil tentang batas tanah yang ternyata melampaui wilayah yang selama ini diakui pemerintah desa. Aku teringat saat berdiskusi dengan Rio, teman dari LSM yang membantuku memverifikasi dokumen itu. Ia bilang, kalau batas itu bisa dibuktikan, kita tidak hanya membela Nenek Surtini, tapi seluruh warga yang tanahnya mungkin juga berstatus sah. Namun, yang jadi masalah, dokumen resmi dari pemerintah selalu menolak pembaruan data, karena tidak ada bukti fisik lapangan yang valid. Semua rekam jejak berkas lama dianggap usang dan bisa diabaikan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. "Kalau kamu ingin nenek itu tetap tinggal, berhentilah mengusik mereka yang berkuasa." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap layar lalu membalas singkat, "Aku tidak akan diam." Kusimpan ponsel dan mencoba tenang. Ini bukan ancaman pertama, tapi selalu saja menusuk ke dalam. Malam itu, aku mengunjungi Nenek Surtini. Dia duduk tenang di beranda, merajut benang warna-warni. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, namun matanya menyimpan ketenangan yang aneh. "Nek, aku dapat pesan. Pesan ancaman lagi," kataku pelan. Nenek menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kau seperti ayahmu, Andi. Berani walau tahu risikonya." Aku mengelus tangannya yang keriput. Aku takut kehilangan nenek, Nek. Bukan hanya rumahnya, tapi semuanya. Dulu, nenek juga takut, tapi nenek belajar, yang benar itu tak pernah hilang. Meski tertulis dan terhapus di kertas, kebenaran tetap hidup di hati mereka yang mau mendengarnya. Kata-katanya menancap dalam. Hari-hari berikutnya aku sibuk mengumpulkan bukti tambahan. Aku menemui para sesepuh desa, menelisik cerita lisan yang selama ini tersembunyi. Beberapa dari mereka mulai terbuka, menceritakan sejarah desa dari sudut pandang keluarga Reksa Praja. Aku juga mendapatkan foto-foto lama dari arsip desa, dokumentasi acara adat, bahkan surat-surat tanah dari generasi sebelumnya. Semua mulai membentuk gambaran yang semakin kuat, menegaskan bahwa klaim pemerintah selama ini sangat rapuh. Namun di sisi lain, tekanan semakin berat. Kepala desa dan pejabat daerah memperingatkanku untuk berhenti. Pihak dinas tanah bahkan mengancam akan mencopotku dari tugas jika terus membangkang. Pada suatu sore, aku dipanggil ke kantor polisi kabupaten. Di sana, atasanku, Kapolres, menatapku tajam. "Andi," katanya pelan tapi tegas,
Kamu harus ingat, tugasmu bukan jadi pejuang sejarah. Ini soal ketertiban. Kalau kamu terus ngotot, bisa berakibat fatal, bukan hanya untukmu, tapi juga Nenek Surtini. Aku menelan ludah. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Kadang keadilan itu bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal apa yang bisa diterima dan diatur oleh sistem. Aku mengangguk pelan, tapi hati ini menolak menyerah. Di rumah, aku duduk termenung memandang langit malam dari jendela. Malam itu aku membuka kembali surat wasiat yang telah kupegang erat. Membaca ulang setiap kata. Kutemukan satu catatan kecil di sudut surat. Tulisan tangan nenek yang bertanggal, beberapa minggu sebelum ayahnya meninggal. Jika suatu saat tanah ini diambil paksa, serahkan bukti ini pada mereka yang berani melawan. Aku mengangkat kepala. Aku sadar, ini bukan sekadar warisan tanah. Ini adalah warisan keberanian. Aku harus melawan, sampai titik darah penghabisan. Besok pagi, aku mengirimkan salinan dokumen ke beberapa kantor hukum independen, juga menghubungi media nasional. Aku siap membuka kembali luka lama, membeberkan kebobrokan sistem yang selama ini menindas warga kecil. Desa Tirtalangit tak lagi sepi dari perhatian. Tapi aku tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Dan aku harus siap menghadapi segala risiko. Karena, terkadang yang tertulis bisa saja terhapus, tapi yang hidup dalam hati dan jiwa tak pernah bisa dihancurkan. Sinar mentari pagi menerobos celah-celah dedaunan, menyapu lembut gubuk Nenek Surtini. Aku berdiri di teras, memandang sekeliling desa yang mulai ramai oleh aktivitas baru. Hari-hari terakhir telah membawa gelombang, perubahan yang tak pernah kubayangkan. Dokumen yang kubagikan ke media nasional sudah tersebar luas. Berita tentang konflik tanah ini menjadi headline, mengundang perhatian pejabat pusat dan lembaga pengawas hukum. Suara warga yang selama ini tenggelam akhirnya mulai terdengar. Namun, perubahan itu bukan tanpa harga. Beberapa hari lalu aku mendapat panggilan dari Kapolres. Ia tidak marah lagi, malah terdengar sedikit lega. Andi, saya dengar kasus ini sudah sampai ke meja kementerian. Mereka akan menindaklanjuti dengan serius. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu perjuangan belum usai. Di desa suasana mulai berubah. Warga yang sebelumnya diam kini berani angkat bicara. Mereka datang ke gubuk nenek, memberi dukungan dan mendengarkan cerita Nenek Surtini yang kini jadi simbol perlawanan. Nenek tampak lebih kuat meski tubuhnya renta. Wajahnya sering berseri saat aku mengunjunginya. Ia berkata, Andi, tanah ini sudah menemukan jalannya. Tapi jangan lupa, ini baru awal. Sementara itu, pemeriksaan hukum berjalan. Pihak berwenang mulai mengkaji ulang bukti-bukti yang kubawa. Pejabat desa yang selama ini menekan Nenek Surtini juga mulai merasakan tekanan dari atasannya. Hari itu, aku diundang untuk berdiskusi dengan tim investigasi dari kementerian. Kami duduk di ruangan yang penuh dengan peta, dokumen, dan wajah serius para ahli hukum. Aku menjelaskan semua kronologi. Dari pertama aku menerima tugas ini, hingga menemukan kotak tua yang menyimpan kunci kebenaran. Mengagumkan, kata Salah, satu penyidik. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan sosial yang selama ini terabaikan. Namun, di tengah harapan, ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Malamnya, aku mendapat pesan baru. Kali ini lebih serius. Jangan terlalu jauh berjalan, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar tugasmu. Tapi aku tidak gentar. Aku sadar, titik balik ini bukan untuk mundur, melainkan untuk melangkah lebih tegas. Hari demi hari, bukti semakin menguat. Akhirnya, dalam rapat besar di kantor pemerintah kabupaten, diumumkan keputusan resmi. Tanah Nenek Surtini dinyatakan sebagai milik sah, berdasarkan dokumen sejarah dan bukti hukum yang valid. Gubuk tua itu tidak akan digusur. Warga desa bersorak gembira. Aku berdiri di tengah mereka, merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Nenek Surtini memegang tanganku erat. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ini untuk semua yang pernah diabaikan, katanya lirih. Aku belajar banyak dari perjalanan ini.
bahwa menjadi polisi bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Bahwa keberanian bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari seorang lelaki yang awalnya hanya ingin menjalankan tugas. Dan bahwa tanah bukan hanya sebidang tanah. Ia adalah warisan, sejarah, dan harapan yang harus dijaga.